Nah, PSSI akhirnya resmi mengumumkan 2 lawan yang akan dihadapi Timnas Indonesia. Mampukah Timnas Indonesia menyapu bersih 2 laga ini? Atau justru Oman dan Mozambik bakal jadi ujian berat buat Garuda? Sekjen PSSI Yunus Nusi menyampaikan bahwa Timnas Indonesia akan menghadapi 1 negara dari Asia dan 1 negara dari Afrika. Dari Asia, lawannya adalah Oman. Bahkan sebelumnya, Federasi Sepak Bola Oman juga sudah lebih dulu mengumumkan bahwa mereka akan bertemu Timnas Indonesia. Pertandingan melawan Oman ini dijadwalkan berlangsung di Gelora Bung Karno pada 5 Juni 2026. Setelah itu, skuad Garuda akan kembali turun ke lapangan menghadapi wakil Afrika, yaitu Mozambik, pada 9 Juni 2026. 2 pertandingan ini sama-sama direncanakan digelar di GBK. Menariknya, kepastian laga melawan Mozambik ini didapat setelah PSSI bertemu langsung dengan Federasi Sepak Bola Mozambik pada Kongres FIFA di Kanada pada 30 April 2026. Jadi bisa dibilang ini bukan sekadar uji coba biasa, tapi bagian dari langkah PSSI untuk menaikkan level pertandingan Timnas Indonesia. Dan yang bikin makin menarik, Oman saat ini berada di peringkat 79 FIFA, sementara Mozambik ada di peringkat 101. Indonesia sendiri berada di peringkat 122. Jadi kalau Garuda bisa meraih hasil positif di 2 laga ini, peluang untuk menambah poin ranking FIFA jelas terbuka lebar. Tapi tentu ini bukan pertandingan yang mudah. Oman punya tradisi kuat di sepak bola Asia, sementara Mozambik juga bukan lawan sembarangan karena banyak pemain mereka yang berkarir di luar negeri. Jadi buat Timnas Indonesia, 2 laga ini bakal jadi ujian yang sangat penting. Bukan cuma soal menang atau kalah, tapi juga soal melihat sejauh mana perkembangan skuad Garuda setelah melewati tahun yang super padat. Apalagi dengan lawan yang levelnya berada di atas Indonesia. Pertandingan seperti ini bisa jadi tolak ukur serius untuk melihat kesiapan Timnas menghadapi agenda-agenda besar berikutnya, terutama di ajang FIFA Asian Cup dan Piala ASEAN 2027. Nah, pertanyaannya sekarang, seberapa kuat sih 2 lawan Timnas Indonesia ini? Apakah Oman dan Mozambik benar-benar bisa jadi ancaman serius buat skuad Garuda? Mari kita bahas satu persatu. Nah, Oman ini bukan lawan yang bisa dianggap enteng guys, karena mereka juga merupakan salah satu tim yang sempat tampil di putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, sama seperti Timnas Indonesia. Jadi, secara level kompetisi, Oman ini sudah terbiasa menghadapi tekanan besar di panggung Asia. Dari sisi kekuatan, Oman punya karakter permainan yang cukup khas. Mereka bukan tim yang terlalu glamor, tapi justru sangat merepotkan. Gaya bermain mereka cenderung disiplin, dan Oman bisa bermain sabar. Dan ini yang harus benar-benar diwaspadai Timnas Indonesia. Oman sendiri berada di sekitar peringkat 79 dunia dalam ranking FIFA. Artinya, secara ranking, mereka memang masih berada cukup jauh di atas Timnas Indonesia. Tapi bukan cuma ranking yang membuat Oman menarik untuk dibahas. Dari sisi nilai skuad, Oman juga punya komposisi yang cukup solid. Total nilai pasar skuad Oman berada di kisaran 106 miliar rupiah. Kalau bicara pemain paling bernilai, ada nama yang cukup menonjol di skuad Oman, yaitu Jamil Al-Yahmadi. Pemain yang berposisi sebagai winger kanan ini memiliki nilai pasar sekitar 400.000 euro atau kalau dirupiahkan kurang lebih mencapai 6,9 miliar rupiah. Jamil dikenal sebagai pemain yang punya kecepatan, pengalaman, dan kemampuan menyerang dari sisi sayap. Jadi kalau dilihat, dari komposisi pemainnya, Oman memang bukan tim yang berisi banyak bintang mahal seperti negara-negara besar Asia. Tapi justru disitulah bahayanya, mereka adalah tim yang kuat secara kolektif. Oman tidak terlalu bergantung pada satu pemain saja. Mereka punya struktur permainan yang rapi, organisasi bertahan yang disiplin, dan transisi yang cukup cepat ketika mendapatkan kesempatan menyerang. Gaya bermain Oman ini bisa sangat merepotkan untuk Timnas Indonesia. Nah, justru karena itu, laga melawan Oman ini sangat cocok untuk Timnas Indonesia. Kenapa? Karena Oman punya level yang pas untuk sebagai ujian.
Mereka tidak terlalu jauh seperti Jepang, Korea Selatan, atau Australia, tapi mereka juga jelas bukan lawan yang mudah dikalahkan. Oman adalah tipe lawan yang bisa mengukur banyak hal dari timnas Indonesia. Kalau Indonesia bisa tampil bagus melawan Oman, itu akan jadi sinyal positif bahwa skuad Garuda semakin matang menghadapi tim-tim Asia level menengah ke atas. Dengan kata lain, Oman adalah lawan yang ideal untuk melihat seberapa jauh perkembangan timnas Indonesia setelah melewati tahun yang sangat padat. Lawan berikutnya yang akan dihadapi timnas Indonesia adalah timnas Mozambik. Nah, ini juga menarik banget guys, karena Mozambik bukan lawan yang sering kita dengar di sepak bola. Tapi jangan salah, bukan berarti mereka bisa dianggap remeh. Justru, Mozambik ini adalah tipe lawan yang bisa memberi pengalaman berbeda buat timnas Indonesia. Mozambik membawa karakter khas sepak bola Afrika. Mereka punya fisik yang kuat, agresif, dan bisa sangat berbahaya ketika mendapat ruang untuk menyerang. Dari sisi ranking FIFA, Mozambik juga berada di atas timnas Indonesia. Mereka berada di sekitar peringkat 101 dunia, sementara Indonesia masih berada di bawahnya. Jadi secara level internasional, Mozambik tetap menjadi ujian serius buat skuad Garuda. Tapi bukan cuma ranking yang bikin Mozambik menarik. Dari sisi nilai skuad, mereka juga cukup mahal. Total nilai pasar skuad Mozambik berada di angka sekitar 30,10 juta euro. Kalau dikonversi ke rupiah, total nilai skuad Mozambik mencapai kurang lebih 614 miliar rupiah. Gila sih, angka ini bukan main-main. Dengan harga pasar sebesar itu, Mozambik jelas bukan pemain sembarangan. Ia punya kecepatan, teknik individu, dan kemampuan menusuk dari sisi kanan. Pemain seperti ini bisa sangat merepotkan lini belakang timnas Indonesia, terutama kalau diberi ruang terlalu bebas. Jadi kalau dilihat dari komposisi pemainnya, Mozambik ini bukan cuma mengandalkan fisik khas Afrika. Mereka juga punya pemain dengan pengalaman Eropa dan kualitas individu yang cukup berbahaya. Tapi justru karena itu, Mozambik menjadi lawan yang sangat cocok untuk timnas Indonesia. Kenapa? Karena selama ini timnas Indonesia cukup sering menghadapi lawan dari Asia Tenggara dan Asia. Tapi melawan tim Afrika, tantangannya berbeda. Ada intensitas fisik yang lebih kuat. Karena di level internasional, Indonesia tidak bisa hanya siap menghadapi satu jenis gaya permainan saja. Garuda harus siap menghadapi tim yang taktis, tim yang cepat, tim yang kuat secara fisik, dan tim yang berani bermain agresif. Dan Mozambik punya paket itu.